Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kali ini kita akan membahas sedikit materi yang sederhana ya, tapi powerful, yaitu bagaimana cara kita menempatkan stop loss yang ideal. Jadi nantinya kita belajar bagaimana sih caranya nempatin SL yang ideal supaya kita tidak terkena SL hunter gitu ya. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman ada yang bingung gimana cara nempatin SL. Nah, hari ini kita akan coba bahas secara sederhana ya. Nah, sebelum itu, seperti biasa kita update market dulu. Kita update market Bitcoin dan juga gold nanti. Teknikalnya bagaimana, secara fundamentalnya juga bagaimana untuk minggu ini. Nah, pertama kita ke fundamental dulu. Nah, di fundamentalnya untuk di minggu ini di tanggal 16 sampai 20 Juni ya. Itu di Senin sampai Jumat. Untuk hari Seninnya itu kosong. Kita tidak ada news di sini. Nah, nanti newsnya itu ada di hari Selasa. Nah, di Selasa pagi jam 10 itu ada interest rate decision di Jepang ya. Jadi teman-teman di sini yang trading pair atau currency Jepang wajib cek di jam 10 besok pagi. Nah, ini lalu malamnya dilanjut news di US ya. Ini ada core retail sales sama retail sales. Nah, di sini forecastnya itu yang satu good USD dan satunya itu bad USD. Jadi data mix ya di sini untuk hari Selasa. Nah, di hari Rabu itu kita ada jadwal CPI di London atau GBP dan juga ada CPI untuk Europe. Nah, di jam 1 dan jam 4. Nah, di sini ekspektasinya hari Kamis ini sesi London cukup volatil ya. Nah, lalu malamnya disambung dengan klaim pengangguran di sesi New York. Nah, gongnya di minggu ini itu ada di hari Kamis. Kamis dini hari ini ada FMC ya. Nah, ini jam 1 ada Fed interest rate decision. Nah, di sini sih forecastnya bahwa the Fed menahan suku bunga ya. Nah, ini dari 4,5 yaitu tetap di 4,5. Ini adalah momen di mana teman-teman nanti mantau apakah hasilnya di atas, di bawah atau tetap. Nah, kalau hasilnya tetap atau di bawah itu secara efek dominonya itu bagus di market. Market misalkan masih bullish ya akan tetap bullish gitu. Yang bahaya nanti jika tiba-tiba suku bunganya naik gitu. Nah, itu akan menyebabkan panic selling. Nah, selama suku bunganya tetap itu udah bagus. Kalau di bawahnya itu lebih bagus. Nah, untuk di Jumatnya itu ada Philadelphia Fed Manufacturing. Nah, ini juga ada news ya di sesi US. Nah, jadi untuk minggu ini teman-teman fokus di hari Kamis dini hari. Jadi di Rabu malam sampai Kamis dini hari ini adalah jam-jam atau waktu volatilnya market. Nah, oke, ini adalah bahasan kita di fundamental. Sekarang kita akan mencoba cek di teknikalnya. Oke, ini adalah Bitcoin ya. Kita akan coba cek Bitcoin di time frame weekly. Nah, pasca ATH kemarin, ini Bitcoin dia sideways di atas ini ya. Nah, ini dia liquidity sweep. Nah, di sini Bitcoin masih sideways membentuk zone ini. Nah, ini zone-nya kalau kita cek di weekly itu tidak ada gerakan yang signifikan ya. Bahwa 2 minggu terakhir ini Bitcoin hanya membentuk doji. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Ini adalah doji dan ini adalah doji. Itu untuk weekly, dan weekly kemarin itu closingannya itu adalah doji dengan candle merah sedikit lebih panjang bagian atas ya. Jadi ya tetapi overall masih di zona sideways-nya. Nah, kalau dari weekly ini kita bisa menentukan key levelnya itu di low yang ini. Nah, jadi memang 74 ini adalah sah menjadi protected low ya, atau low yang wajib dipertahankan untuk Bitcoin masih lanjut bullishnya. Nah, kalau Bitcoin break atau jebol di 74 ini ya, ini cukup bahaya. Nah, kalau misalkan dia close di bawah ini berarti tandanya market benar-benar siap reversal di major time frame-nya. Nah, bisa jadi kenaikan Bitcoin sudah selesai. Nah, tetapi sebelum
74 ini di break, maka bias kita di weekly tetaplah bullish. Ini untuk view di weekly. Kita coba cek di daily-nya. Nah, untuk daily-nya sendiri, nah teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, ini sebenarnya dibilang konfirmasi bearish pun bukan ya. Nah, justru malah ini Bitcoin sedang fase akumulasi lagi gitu. Nah, sama seperti di sini. Nah, ini adalah sideways atau akumulasi. Nah, di bawah ini juga gitu. Nah, jadi memang ini adalah pantauan kita di daily. Secara kasat mata ya, sekilas ya. Nah, selama Bitcoin itu tidak break low barunya ini, nah, di kisaran 99 ya. Nah, ini menjadikan Bitcoin ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya gitu. Dari base dia naik, lalu sideways. Nah, bisa jadi ini naik lagi gitu. Nah, ini sangat mungkin terjadi ya untuk view di daily-nya. Nah, karena ini masih sideways dan tidak ada clean break bawah, dan ditambah lagi di sini bahwa high terakhir itu sudah di break dan close body. Di sini Bitcoin membentuk higher high. Nah, bahkan di daily pun sama ya. Key levelnya itu adalah di daerah sini. Nah, di 74. Nah, jadi patokan kita ini adalah 74 harus dipertahankan untuk long term bullish plan untuk Bitcoin. Nah, misalkan di sini kita coba tarik support ya. Nah, bisa jadi ini memang Bitcoin masih retest. Untuk kalau teman-teman pakai yang ekstrim ini, nah kan ini udah break nih. Nah, udah break, tetapi kemarin low yang ini kan tidak di close nih. Nah, ini hanya sweep liquidity. Nah, di 106 itu. Nah, jadi memang ekspektasi kita sekarang masih netral, belum bearish juga. Nah, kalaupun mau sell harus ada konfirmasi tambahan di time frame yang lebih kecil. Nah, ini untuk daily. Daily-nya Bitcoin pun di sini masih inside bar ya. Masih di area sideways yang terakhir yang di sini. Nah, yang menariknya di sini masih ada fair value gap di sini. Nah, ini masih ada FVG yang berpotensi untuk diisi dulu. Kalaupun nanti mau turun, minimal dia testing dulu baru turun. Nah, ini adalah untuk daily view untuk Bitcoin. Sekarang kita coba cek di time frame yang lebih kecil lagi. Nah, di sini makin kelihatan ya. Nah, kalau kita cek di H4-nya ini memang sudah terlihat batas atasnya. Nah, di sini kita bisa gunakan wick ini sebagai inducement. Nah, wick ini sebagai inducement berarti sesuai dengan materi kita sebelumnya, jika sebuah high terbentuk dan inducementnya sudah diambil, maka titik tertingginya itu akan jadi valid high. Nah, ini ada valid high berarti ini adalah batas atas kita. Nah, ini batas atas. Nah, kemarin Bitcoin sudah retest di 110-an ya. Nah, dan terpantau reject di sini. Nah, sekarang rejectnya itu belum berhasil close di bawah 100.000,5. Nah, kalau di bawah 100.000,5 kita mendapat sinyal bahwa Bitcoin memang bearish dulu gitu, lanjut koreksinya. Nah, ini akan enak ya. Misalkan di sini sideways. Nah, sideways terus dia break bawah close. Nah, ini kalau sampai close begini, ini enak nih. Jadi di sini nanti akan terbentuk sebuah strong supply. Nah, kita bisa tunggu untuk retest sell. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu skenario yang sederhana. Kita coba cek dulu di H4-nya ini key point-nya di mana aja gitu ya. Nah, karena di sini Bitcoin itu masih sweep liquidity dan internalnya itu ini adalah internal untuk Bitcoin. Nah, di internal ini lower high ini di break ya, di break dan sekarang terbentuk higher high. Nah, view kita selama Bitcoin ini tidak close di bawah 100.000 ya, berarti kita bisa berekspektasi bahwa Bitcoin ini justru bisa berpotensi melanjutkan kenaikan loh. Nah, sekarang kita tarik Fibo dulu di sini. Nah, di sini Bitcoin juga sudah memasuki zona OTA gitu, zona Fibo Golden Ratio. Nah, jadi plan kita untuk Bitcoin sekarang, kita akan melihat Bitcoin naik
di sini, misalkan break, atau memang masih reject dan mengambil last order block di sini. Ini adalah strong OB ya, karena terbentuknya dari liquidity sweep. Nah, jadi teman-teman tinggal pantau nanti di sini dia langsung break atau mau retest sekali dulu. Nah, lalu di sini teman-teman mencari konfirmasi buy dan melakukan buy. Nah, apapun yang mau teman-teman ambil, baik sell ataupun buy, itu wajib ada konfirmasinya ya. Nah, ini adalah view dari Bitcoin. Jadi, kesimpulannya, selama Bitcoin tidak break di 100.000, maka kita bisa memantau last order blocknya untuk mencari buy. Ini untuk Bitcoin. Sekarang kita update market gold. Di sini gold masih sama ya. Ini adalah ATH-nya. Di weekly ini kemarin malah terlihat candlenya sangat solid ya closingannya ini. Bahwa candlenya itu full bodinya closing di atas. Nah, ini bertanda bahwa secara weekly momentumnya masih bullish untuk gold. Nah, selama dia tidak jebol candle yang ini masih berpotensi untuk lanjut naik. Nah, kalau dia closing di bawah ini, nah itulah menjadi pertanda bahwa dia turun gitu. Nah, jadi yang perlu kita lihat dari weekly ini untuk gold, skenario pertama dia koreksi lalu lanjut naik, atau ini menjadi momen gold koreksi. Tetapi syaratnya kalau mau koreksi itu harus dibalas dengan candle bearish yang tebal atau engulfing ya. Nah, kalau kayak gini baru kita bisa cari alternatif sell. Selama ini belum terjadi, maka kita tidak melakukan sell dulu untuk swingnya gitu ya. Nah, sekarang kita coba cek di time frame daily ya. Nah, di daily-nya ini memang gold masih sideways, belum ada pergerakan yang signifikan karena ini juga masih Senin Asia. Nah, cuman di sini yang bisa kita cek bahwa gold sudah mengambil high kemarin gitu ya, udah mengambil PDH. Nah, jika market sudah mengambil PDH, PDH itu adalah previous daily high atau titik tertinggi di hari sebelumnya. Nah, ini kalau udah diambil, maka ada potensi bahwa market itu turun dulu gitu. Nah, sebelum itu kita coba cek di H4-nya apakah ada pattern lain. Nah, yang bisa kita lihat di sini adalah bahwa gold itu ini sedang reject atau testing di last order blocknya ya. Ini adalah last sell zone-nya. Nah, jadi kalaupun nanti gold ini mau koreksi dulu, nah ini sangat wajar ya. Nah, jadi kalau kita udah dapat mappingnya gitu ya, kita tinggal cari konfirmasinya gitu. Misalkan di sini kita berspekulasi bahwa gold sudah mencapai target HTF-nya, lalu gold berpotensi untuk turun. Nah, kalau kita menggunakan HTF untuk setup, tentu cukup lebar ya stop loss-nya. Nah, kita bisa menggunakan time frame kecil. Nah, misalkan kita coba cek di H1-nya dulu. Nah, di H1-nya ini kita belum mendapatkan konfirmasi apa-apa. Kita coba turunkan lagi di M15 misalkan. Nah, misalkan di M15 ini ya gitu. Nah, di M15 ini sebenarnya kelihatan ya. Nah, di sini ini adalah supply zone-nya itu udah di tap. Nah, nanti di sini berarti teman-teman tugasnya mencari konfirmasi. Kalau dia berhasil buat low baru, maka teman-teman bisa cari sell-nya itu begini skenario-nya. Dia break. Nah, ketika dia retest, teman-teman cari konfirmasi. Nah, misalkan begini, lalu sell. Nah, tetapi kalau dia belum break ini, maka jangan cari sell dulu. Kenapa? Karena nanti pola seperti ini bisa aja ini malah dia karena gagal break low ini, di sini dia gain momentum untuk naik sekali lagi. Nah, ini yang perlu teman-teman antisipasi. Jadi, tugas kita sekarang adalah memastikan bahwa gold ini masih close di bawah. Nah, lalu kita baru incer retestnya gitu ya. Nah, ini adalah untuk market gold. Dan proses kita scalping ini adalah proses sell ini cuman scalpingan aja ya gitu. Jadi, tidak untuk long term gitu. Kayak kita hanya mencari koreksi di 50 sampai 100 pip misalkan gitu. Nah, sekarang kita akan sedikit bahas materi yang tadi di awal sebelumnya. Gimana sih kita menentukan stop loss supaya tidak
terkena SL Hunter ya. Nah, jadi sederhananya kenapa SL Hunter itu bisa terjadi? Nah, kenapa SL Hunter itu bisa terjadi? Itu karena biasanya tempat yang teman-teman jadikan SL itu merupakan bagian dari liquidity. Jadi, market membutuhkan liquidity untuk bergerak dengan momentum yang kuat gitu. Jadi, institusi atau bank itu membutuhkan liquidity supaya marketnya bergerak ya. Nah, jadi mereka memakan liquidity terdekat dulu sebelum gerakan yang sebenarnya muncul. Jadi gampangnya adalah liquidity sweep itu adalah contoh dari SL Hunter gitu loh. Jadi makanya cara pertama yang paling simple atau paling mudah itu selalu tunggu dulu liquidity sweep yang terjadi di market. Misalkan di sini teman-teman punya zone. Nah, biasanya kalau teman-teman limit itu boleh. Tetapi kalau misalkan teman-teman mau limit, taruh SL-nya itu di atasnya zone-nya gitu ya, di atas ini. Nah, kenapa? Karena area ini sangat-sangat mungkin menjadi liquidity hunter gitu. Jadi SL hunt. Jadi makanya kenapa kita harus meletakkan stop loss-nya itu di luar zonanya gitu. Nah, untuk memperkecilnya, kita gunakan konfirmasi tambahan gitu. Misalkan di sini market naik. Nah, ketika market naik, di sini ada konfirmasi nih. Masuk zone, lalu dia ini sweep. Nah, sekarang ini sweep. Nah, ketika dia sweep di sini, nah, dia sweep atas, lalu bawahnya close body. Nah, konfirmasi seperti inilah yang teman-teman ambil. Nah, jadi kalau marketnya sudah seperti ini, ya teman-teman tinggal tunggu retrace-nya. Nah, cari Fibo-nya di sini. Nah, lalu teman-teman bisa open sell. Tekan sell di sini. Nah, stop loss-nya nggak perlu di luarnya zona ini ya. Cukup di setelah konfirmasi ini gitu. Nah, ini adalah cara sederhana dalam kita menentukan stop loss supaya kita tidak terkena SL Hunter. Oke, jadi cukup sekian dulu ya materi kita pada video kali ini. Nah, nanti di nextnya kita akan mencoba untuk membahas lebih detail serta kita cari contoh liquidity hunter ya, yang kayak sweep liquidity ini nih. Nah, semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Bye.